obligasi ini atau bonds ini memiliki resiko yang cukup rendah gitu, atau bisa dibilang aman lah ya, dan memiliki return yang lumayan besar juga kalau dibandingkan money market ataupun deposito. Halo semuanya, balik lagi bersama gue Raymond Bonardo. Nah, di video kali ini gue bakal ngebahas topik yang gak kalah menarik dibanding video-video sebelumnya, dimana video sebelumnya itu gue ngebahas tentang saham, tentang kripto. Nah, kali ini gue bakal ngebahas salah satu jenis instrumen investasi yang lebih aman dan gak kalah returnnya nih dibanding saham ataupun kripto. Ya, kalian mungkin beberapa udah pada tahu, yaitu gue bakal ngebahas tentang obligasi. Memang jarang banget sih orang yang ngobrolin atau ngebahas tentang obligasi. Tapi di sini, di video ini gue bakal bahas tentang hal yang menarik tentang obligasi. So, stay tune buat kalian nonton dari awal sampai akhir videonya ya. Oh iya, sebelumnya buat kalian belum kenal gue, kenalin, nama gue Raymond Bonardo. Nah, melalui channel gua, harapannya gua dan kalian bisa sama-sama belajar nih tentang yang namanya investasi, baik itu investasi saham, investasi reksadana, investasi kripto, P2P lending, dan lain-lain. So, buat kalian yang berbaik hati, monggo di subscribe supaya gua semakin semangat untuk buat konten edukasi. Oke, kita ke topiknya nih guys. Nah, belakangan ini atau ya setahun ke belakang itu banyak orang yang membicarakan tentang saham dan kripto. Apalagi tuh gue inget di bulan-bulan Maret 2020 sampai Mei 2020. Itu tuh banyak banget orang yang berbicara atau ngomongin tentang saham gitu. Kenapa? Karena di masa-masa itu market lagi crash. Pasar saham lagi downtrend, lagi bearish banget, lagi pada merah. Hampir semua saham di saat itu turun gitu. Dan setelah periode tersebut, pasar saham tuh mulai recovery, harga saham-saham itu mulai naik juga mengikuti harga pasar saham. Dan gue yakin dalam periode tersebut banyak orang investor yang di pasar saham itu mendapatkan keuntungan yang lumayan besar. Bisa ya puluhan bahkan ratusan persen gitu di pasar saham. Kenapa? Karena pada saat itu bulan-bulan Maret, April, Mei, itu pasar saham tuh sedrop-dropnya jatuh puluhan persen. Bahkan IHSG itu gue inget jatuh puluhan persen lah. Gimana saham-sahamnya gitu, saham-saham yang di dalam indeks kita itu turunnya ya ada yang lebih dari 50% bahkan gitu. Nah, kenapa bisa gue bilang banyak orang atau investor yang mendapatkan keuntungan puluhan bahkan ratusan persen di saham? Ya kalau misalnya mereka bisa membuat keputusan untuk beli saat harga di bawah dan mereka tetap pegang sahamnya dan jual setelah harganya sudah naik tinggi gitu di bulan-bulan Mei akhir, Juni sampai awal tahun 2021. Itu gue yakin pasti mereka mendapatkan keuntungan yang luar biasa, puluhan bahkan ratusan persen. Nah, sehingga nggak sedikit nih dari mereka mungkin yang mendapatkan keuntungan besar tersebut sharing di sosial media mereka ataupun sharing ke teman-teman mereka, ke saudara-saudara mereka tentang mereka bisa dapat keuntungan besar nih di pasar saham dalam hitungan bulan gitu. Nah, kalau menurut gua, siapa sih yang nggak tertarik gitu mendengar atau bahkan ikutan gitu ketika orang terdekatnya atau teman terdekatnya atau bahkan influencer yang dia percayai bilang dia bisa mendapatkan keuntungan yang besar di pasar saham. Pasti kalau gue sih mendengar hal tersebut menarik banget, tertarik untuk ikutan. Gimana kalau kalian? Tulis di kolom komentar ya. Nah, mulai dari situ tuh jumlah investor di Indonesia itu mulai meningkat. Ya ini tercermin di data ya. Jadi data jumlah investor di Indonesia itu naik signifikan dari yang awalnya sebelum pandemi itu jumlah investor di Indonesia itu di bawah 1% dari total penduduk Indonesia. Sekarang ini jumlah investor Indonesia itu udah hampir 2%, di mana mengalami kenaikan hampir 1% lah gitu.
Ya walaupun dari segi persentase kelihatannya kecil ya, kedengarannya kecil, tapi kalau lihat dari nominalnya 1% dari jumlah penduduk kita kan kurang lebih 270 juta, artinya mengalami kenaikan sekitar 2 jutaan orang gitu. 2 juta investor baru yang masuk ke pasar saham. Ini menurut gua suatu hal yang signifikan ya, sangat berdampak banget gitu sama pasar saham kita. Nah, untuk lebih lengkapnya, gue pernah bahas nih tentang hal tersebut di video gue yang ini. So, buat kalian yang penasaran, boleh ditonton ya video gue. Nah, menurut gue, ini mengakibatkan pasar saham tuh semakin liar naiknya, semakin kencang naiknya. Kenapa? Karena ya jumlah investor yang baru tersebut masuk nih ke pasar saham kita dan membeli saham-saham, yaitu bisa mungkin mereka membeli saham blue chip, saham second liner, saham third liner, sehingga harga-harga saham yang ada di IHSG kita itu naik kenceng juga. Ya bisa dikatakan saat itu pasar saham tuh bullish banget lah kalau istilahnya di pasar saham. Naik tinggi banget, naik kenceng banget. Nah, puncaknya itu di Februari 2021 di mana harga saham-saham tuh mulai turun, harga beberapa saham mulai ya mengalami penurunan yang signifikan lah. Dan di mana saat itu pasar saham mulai sepi karena ya investor lihat kok nggak semenarik yang sebelumnya, harga saham tuh nggak naik sekenceng yang waktu sebelum yang pernah dirasakan. Saat itu tuh harga pasar saham ya mulai turun dan sideways, kurang menarik lah buat investor gitu. Dimana saat itu pasar kripto tuh udah mulai menarik. Kenapa mulai menarik? Karena menurut gua dana investor atau investor-investor yang ada di saham sebelumnya pindah nih ke pasar kripto untuk mencari keberuntungan. Dan ternyata benar, pasar kripto tuh responnya gila banget. Naiknya lebih fantastis daripada harga saham. Ya kenapa? Karena kalau saham kan ada batas atas kenaikannya dalam satu hari dan batas penurunannya dalam satu hari. Kalau pasar kripto tuh nggak ada. Misalnya satu hari kita masukin 100 juta, pada hari itu bisa hilang juga 100 jutanya karena nggak ada batasnya. Nah, bisa hilang ataupun bisa naik juga jadi 200 juta gitu kan. Nah, apalagi tuh ditambah saat itu banyak influencer-influencer, teman-teman kita, mungkin saudara dekat kita yang ngebahas tentang kripto. Hampir bahkan gue waktu itu pernah ngobrol sama, ya bukannya mendiskreditkan tukang martabak, dia bisa beli kripto gitu, atau dia tahu tentang kripto. Ini menurut gue udah suatu hal yang rame banget gitu diperbincangkan, sehingga berapa harga kripto, aset kripto itu naiknya fantastis banget, lebih fantastis daripada kenaikan harga saham. Nah, singkat ceritanya ya ketika kenaikan yang begitu fantastis, selanjutnya ya penurunan juga diikuti dengan penurunan yang lumayan dalam juga di pasar kripto seperti di pasar saham sebelumnya gitu. Nah, hingga saat ini ya pasar kripto masih sideways sih menurut gua. Lah, lu katanya membahas obligasi, Mon. Kenapa lu bahas saham dan kripto lagi? Sabar. Nah, kenapa gua bahas fenomena atau kejadian tersebut? Ya karena gue merasa investor, terutama investor baru ya, tidak menyadari ada instrumen investasi lain nih selain saham dan kripto. Itu ada obligasi, ada reksadana, ada deposito, mungkin deposito udah ngerti sih, ada P2P lending dan lain-lain. Mereka cuma ngeh kalau ada saham dan kripto gitu. Kenapa? Karena ya dengar dari orang atau influencer ceritanya bisa mendapatkan keuntungan yang fantastis dalam waktu yang singkat. Padahal gue yakin nih, mungkin kebanyakan dari investor pemula atau investor baru tersebut belum mengenali profil resiko mereka. Kira-kira mereka cocok nggak sih ke saham? Mereka cocok nggak sih ke kripto? Nah, di video ini gue mau kasih tahu ternyata ada loh salah satu jenis investasi atau instrumen investasi yang gak kalah menarik nih dibanding saham ataupun kripto, yang bisa memberikan return yang menarik juga buat kita. Nah, untuk pemahaman dasar kita, obligasi itu adalah surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah ataupun perusahaan. Biasanya surat hutang ini diterbitkan untuk bisa mendapatkan dana segar nih dari pembeli surat hutang tersebut, baik investor ataupun institusi. Nah, gunanya ini biasa kalau perusahaan untuk ekspansi usaha mereka, ekspansi bisnis. Kalau pemerintah biasanya untuk pembangunan infrastruktur.
Nah, jenis-jenisnya tuh sebenarnya banyak banget, tapi gua coba rangkumin aja itu berdasarkan dua perbedaan. Nah, yang pertama itu berdasarkan penerbitnya. Ada obligasi pemerintah, yaitu tadi udah gue bilang, diterbitkan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur misalnya. Yang kedua itu ada obligasi korporasi atau perusahaan. Biasanya obligasi ini diterbitkan oleh perusahaan BUMN ataupun perusahaan swasta. Kemudian yang ketiga ada obligasi pemerintah daerah. Ini yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Nah, yang kedua berdasarkan pembayaran bunga nih. Itu yang pertama ada obligasi tanpa bunga atau zero coupon bonds. Lah, kok nggak dapet bunga? Keuntungannya dari mana, Mon? Sabar, tenang dulu. Biasanya investor obligasi ini mendapat keuntungan dari capital gain, kenaikan harga si obligasi tersebut. Karena obligasi ini tuh bisa diperdagangkan di pasar sekunder sehingga menimbulkan supply and demand dan fluktuasi harga, sehingga jika di akhir jatuh tempo itu harganya naik, maka keuntungan itu yang didapatkan oleh si investor. Kemudian yang kedua ada obligasi kupon tetap atau fixed coupon bonds. Nah, seperti namanya, fix itu obligasi ini menawarkan return yang fix juga gitu buat investornya. Kemudian yang terakhir itu ada obligasi kupon mengambang atau floating coupon bonds. Ya seperti namanya juga, floating itu mengambang. Nah, yang mengambang ini adalah harga indeks si obligasinya. Jadi di dalam rentang jangka waktunya itu obligasi ini bisa diperjualbelikan sehingga harga tersebut, harga indeks obligasi ini mengalami fluktuasi. Nah, buat kalian yang belum tahu tadi gue sebut kupon itu apa, itu adalah sama kayak suku bunga aja kalau di investasi lain gitu. Jadi bunga di obligasi itu adalah kupon. Menurut Benjamin Graham di salah satu bukunya The Intelligent Investor, ya kalian harusnya tahu ya, ini bisa dibilang kitabnya para investor. Nah, beliau tuh menuliskan bahwa selain saham, beliau memiliki aset yaitu obligasi atau bonds. Kenapa? Karena obligasi ini atau bonds ini memiliki resiko yang cukup rendah gitu, atau bisa dibilang aman lah ya, dan memiliki return yang lumayan besar juga kalau dibandingkan money market ataupun deposito, sehingga bisa jadi aset lindung nilai. Misalnya harga saham tuh lagi fluktuatif banget ataupun lagi turun banget, ya kalian gak salah dengar, obligasi itu bisa kasih return yang pasti. So, buat kalian yang tertarik, bisa nih jadi salah satu opsi bagi kalian, apalagi yang memiliki profil resiko moderat ya, itu nggak terlalu suka fluktuasi di harga saham ataupun kripto. Bisa nih dicoba instrumen investasi obligasi. Ya mungkin kalau dibandingkan saham dan kripto, returnnya tuh lumayan berbeda jauh. Tapi menurut gua, return yang besar itu bukan satu-satunya syarat dalam memilih instrumen investasi. Kalian tuh harus lihat juga apakah cocok dengan mental kalian, dengan profil resiko kalian. Kalian sanggup nggak lihat minus 10% dalam sehari, which is itu ada di saham ataupun kripto, dan kira-kira cocok nggak sih sama tujuan finansial kalian? Nah, maksudnya gimana? Contohnya, misalnya kita memiliki tujuan untuk menikah di 2 tahun mendatang. Nah, kalau kita pilih investasi yang jangka panjang, contohnya saham, karena gue percaya saham itu long term investment atau investasi jangka panjang, itu di atas 5 tahun. Kalau misalnya kita pilih saham untuk 2 tahun ke depan, kalau gue meyakini return dari saham itu nggak akan seberapa jika kita beli sekarang dan kita ambil duit kita di 2 tahun ke depan. Ya tapi nggak menutup kemungkinan buat kalian ataupun ya mungkin investor-investor lain yang bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan atau fantastis selama 2 tahun. Tapi kalau menurut gua, stock is a long term investment gitu. Saham adalah investasi jangka panjang. Kalau menurut gua untuk jangka 2 tahun itu prefer di reksadana ataupun obligasi, karena obligasi ini jangka waktunya menengah, bisa 1 tahun sampai 3 tahun gitu. Jadi ini lebih cocok. Dan selain kalau lu masukin saham juga, itu kan ada fluktuasi dan
Nggak ada yang tahu nih, tiba-tiba di 2 tahun kemudian tiba-tiba market crash, lu nggak jadi nikah deh. Itu sih, jadi kita harus cocokkan juga sama tujuan finansial kita, kira-kira investasi apa yang cocok gitu. Nah itu dia guys, pembahasan gua tentang obligasi. Menarik nggak? Ya menarik banget sih menurut gua obligasi ini. Nah buat kalian pemula nih, kira-kira bingung belinya di mana sih obligasi? Sebenarnya obligasi itu bisa diperdagangkan di pasar primer dan pasar sekunder. Kalau pasar primer tuh biasa lewat institusi-institusi lembaga keuangan seperti bank gitu ya. Kalau pasar sekunder biasanya bisa dibeli lewat aplikasi-aplikasi. Kalau gue pribadi sih sekarang coba RDPT dulu. Nih buat kalian juga mungkin yang pemula, cobalah RDPT dulu atau reksadana pendapatan tetap. Isinya sih sama-sama aja obligasi. Nanti kalian bisa cek sendiri deh di fun fact sheet-nya. Reksadana pendapatan tetap isinya tuh obligasi juga, ada fixed rate lah, ada floating rate lah, dan lain sebagainya. Nah kalau gue rekomendasi aplikasi yaitu Bibit sih. Kenapa? Karena UI UX-nya itu menarik banget ya, dan enak gitu digunakan. Nah untuk ini gue nggak disponsori ya, tapi kalau misalnya pihak Bibit mau endorse gue ya welcome gitu. Dan di Bibit itu banyak pilihan manajer investasi dan produk reksadananya pun legit banget. Yap, video kali ini segini aja. Semoga video ini bisa bermanfaat dan mengedukasi kita semua. So buat kalian yang ada kritik dan saran, drop comment below ya. Thank you for watching. Invest now or never.